Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Masih semangat? Nggak semangat. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Verina Marcelia yang akan memandu untuk menjadi moderator PKPA pembekalan pada siang hari ini ke angkatan 20. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kepada Bapak Suroso SMH telah hadir untuk menyempatkan waktunya di siang hari ini untuk menyampaikan materi mengenai hukum acara pidana. Sedikit tentang beliau, saya akan membacakan kurikulum vitae. Beliau pernah menjabat sebagai Kanit, KBO, Wakapolsek, Kasat, Kapolsek, Kabak, Advokat Polri. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung mengarahkan kepada Bapak AKBP Purnosuroso SHMH yang akan memandu materi tentang hukum acara pidana kepada beliau, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kepada kita sekalian. Mohon maaf, jaket saya lepas saja ya Pak ya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya izin dan ridhonya sehingga pada siang hari ini sampai nanti menjelang sore kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, izinkan saya mengucapkan terima kasih pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, Gusti Allah, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah mengizinkan saya bisa berdiri bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, terima kasih kami kepada Sivitas Akademi K Universitas Wijaya Kusuma dan seluruh yang ada. Ketiga, khusus kepada Ibu Dr. Besik atau Besik yang telah memberikan plotting saya ikut bergabung dalam rangka PKPA. Yang terakhir, terima kasih kami kepada Peradi Surabaya, karena saya juga bagian dari Peradi Surabaya. Baik, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian, saya biasanya kalau memberikan saya melakukan kegiatan pemateri dengan berdiri. Kalau saya selalu duduk ini ya bukan karena ambiien tapi rasanya bagian dari saya menghormati Bapak, Ibu dan saudara sekalian dengan saya berdiri. Ya Allah, mohon maaf. Sebentar, saya masih di mohon maaf adik saya. Jadi tadi sebagai kata pengantar kurikulum kita seperti itu, tapi ya boleh saya sampaikan tambahan, saya memang berangkat dan selesai selama jadi polisi saya 38 tahun. Jadi saya pensiun usia pakai saya 38 tahun. Bagian yang saya tempati seluruh fungsi sepertinya sudah, kecuali Brimob saja. Saya memang bukan dari Brimob ya, tapi di Intel, Serse, Sabara, Bimas, bagian hukum, saya juga ke hukum malah kelompok advokat di Polda Jatim, pengacaranya polisi saya hampir 2 tahun, di Tabes saya 5 tahun setengah. Terus saya bergeser jadi Kapolsek di Sukomanunggal. Barangkali kalau Super Surabaya tahu Sukomanunggal itu. Jadi fungsi lah perjalanan kerja saya juga gitu. Mulai dari di ujung pandang di Jogja, Semarang, lama di Rembang jadi Kapolsek Rembang Jawa Tengah. Nah di Surabaya ini mulai dari Polda, Surabaya Selatan, Surabaya Timur, Surabaya
Polres Tabes atau dulu Polwil Tabes. Ya, jadi perjalanan saya, pekerjaan saya sehari-hari seperti itu. Anak saya 2, ya, kebetulan yang nomor satu juga ngikuti jejak saya. Sekarang setelah dari Kapolsek di Polda di Kaltim, jadi lulusan Akpol 2015, dulu sudah saya larang-larang tapi nggak mau, ya sudah, saya rasain sekarang jadi dosa turunan. Artinya apa? Kalau polisi itu kerjaannya, gajinya dikit, kerjaannya nggak karu-karuan, banyaknya. Sudah saya ingatkan tidak mau. Sekarang ngerasain sendiri. Ternyata betul. Karena polisi itu ibarat anjing, mohon maaf Bapak ya. Kalau yang mantan polisi itu jangan tersinggung. Jadi saya sampaikan, jadi polisi itu seperti itu. Kalau juragan pergi, kita jaga rumah. Makanya kalau ada polisi hari raya, Natalan, libur itu polisi ngawur itu tidak ada. Jadi kalau tanggalan merah ikut hitam, tanggalan hitam tambah hitam. Nah, itu pekerjaan yang saya geluti selama 38 tahun. Bahkan saya hampir 2 tahun jadi Kapolsek di Surabaya itu bisa tidur 3-4 jam dalam satu hari satu malam. Itu sudah hebat, luar biasa. Makanya ya itulah kadang-kadang pekerjaan yang dilakukan seperti itu, kadang-kadang outputnya jadinya melakukan tindakan-tindakan juga banyak yang kurang benar karena memang jam tayangnya, jam pekerjaannya seperti itu. Kalau Kapolsek ada Wakapolsek, tapi tidak boleh digantikan. Kapolsek kalau masih segar bugar, tidak ada namanya ganti. Jadi kita mulai pagi ngajak anggota sholat subuh, patroli, pos, nanti malam juga kegiatan sampai operasi tengah malam itu. Besok pagi juga harus ada. Jadi operasi kalau malam jam 1 sampai jam 3, istirahat nyampe di rumah 2 jam tidur, mandi kembali lagi patroli apel pagi. Nah, pekerjaan seperti itu ya yang kita lakukan. Mohon maaf ini saya sampaikan Bapak Ibu sekalian ada kaitan dengan hukum acara pidana ya. Ini ada kaitannya dengan materi yang akan saya sampaikan. Lah, keterkaitan dengan hukum acara pidana adalah sama dengan kalau mohon maaf yang muslim ya. Itu sama dengan hadis. Quran kan perintah sholat, tapi ada sholat berapa rakaat? Enggak ada di Quran, adanya di hadis. Sama dengan ketika KUHP mengatakan pasal 480 hukumannya mati. Nah, caranya gimana? Ya adanya di hukum acara pidana. Oleh sebab itu seorang lawyer, pengacara itu wajib ya hukumnya wajib memahami dengan benar kaitannya dengan hukum acara pidana. Karena nanti akan selalu dan selalu kita bersentuhan atau bergerak di bidang itu. Dan kita akan berhadapan dengan penyidik, kita akan berhadapan dengan penuntut, kita akan berhadapan dengan hakim. Dan itu yakin dilakukan. Mungkin sebagai awal dari apa yang saya sampaikan seperti itu, nanti saya sampaikan melalui di papan atau di Flickchat kalau ada nanti hal-hal yang kurang atau pada saat Bapak Ibu sekalian nanti mungkin kalau pada saat itu kepingin tahu tanya boleh silahkan langsung angkat tangan tanya ya. Jadi tidak seperti kalau kita materi kita habiskan baru pertanyaan. Bagi saya monggo. Pada saat di tengah-tengah, yang penting pokoknya ada kesepakatan, boleh tanya, insya Allah saya akan memberikan jawaban manakala saya mampu. Apabila, karena memang profesi saya sehari-hari bukan seorang dosen, sehingga saya kemungkinan banyak juga yang kurang, karena yakin ini saya bukan mengajar, tapi kita adalah saling mengingatkan. Saya yakin di antara Bapak, Ibu, dan saudara sekalian banyak yang lebih daripada saya. Monggo, pengertian hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tata cara mempertahankan dan menyelenggarakan hukum pidana material. Nah, sehingga HAP itu sendiri adalah hukum pidana formil. Jadi materialnya seperti apa, yaitu nanti adalah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi perjalanan yang kita lakukan adalah yang mengatur sampai nanti putusan PK barangkali, yaitu selesai. Lanjut. Ruang lingkup KUHP, ya ini mohon maaf nanti mungkin tidak keseluruhan ya,
Tapi saya pasal-pasalnya saya ambil yang penting-penting menurut pendapat saya. Oleh sebab itu kalau nanti Bapak Ibu sekalian nanti ada yang kurang dan bertanya, silakan pada saat mumpung ingat, karena kalau nanti malah lupa ya. Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkup peradilan umum. Jadi peradilan umum, Bapak Ibu sekalian nanti akan berbicara adalah di peradilan umum. Pertanyaannya apa bisa di peradilan militer? Nah itu nanti ada acara tersendiri karena nanti ada hal yang berkaitan. Karena kalau Bapak Ibu sekalian ada yang masih ingat pertanyaannya, mengapa seorang TNI Angkatan Laut itu bisa melakukan penyidikan? Ada yang bisa memberikan jawaban kepada saya? Ya toh? Kalau menurut Undang-Undang 8 tahun 81, maka penyidik itu hanya dua, polisi dan PPNS. Tidak ada yang lain. Tapi nyatanya perkembangan Republik ini, penyidikan yang dilakukan di perairan itu bisa seorang TNI. Padahal TNI itu backgroundnya apa? Latar belakang penugasannya adalah pertahanan. Ya, ini makanya nanti bisa menjadi kajian bagi kita. Lanjut. Pentingnya hukum acara dan norma HP. Hukum acara pidana menegakkan hukum pidana material. Jadi apa yang tadi sudah saya sampaikan adalah mengurai. Jadi ditegakkan itu artinya adalah mengurai pidana material yang ada di dalam hukum KUHP atau tindak pidana secara material. Melaksanakan hukum pidana material, betul. Jadi ini sebagai langkah untuk melakukan tindakan kita sesuai dengan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan atau yang kita sedang tangani. Mempertahankan hukum pidana material. Nah, nanti di dalam jawab jinawab di pengadilan itu kita harus memahami, makanya kalau kita mempertahankan, kita acara, kita adalah membela salah satu pihak, baik itu pelapor maupun terlapor, baik itu tersangka, maka adalah kita mempertahankan dengan argumen-argumen hukum yang dibenarkan menurut hukum itu sendiri. Menjadi hukum pidana material. Kata-kata menjadikan hukum pidana material ini di sini bahwa pidana material yang ada itu maka harus kita kuasai sehingga perkara-perkara yang terjadi itu bisa kita kuasai dengan baik. Norma acara adalah norma kewenangan. Jadi tadi sudah kita sebutkan tentang kewenangan, siapa berbuat apa, seorang penyidik kewenangannya sampai di mana, penuntut sejauh mana kewenangannya termasuk hakim. Begitu pula adalah pengacara atau kita adalah kuasa hukum. Apa yang menjadi kewenangan kita? Tersangka juga punya kewenangan. Oleh sebab itu di norma itu siapa berbuat apa, bertanggung jawab pada siapa, dan pertanggungjawaban itu menurut hukum acara yang ada. Norma KUHP, norma larangan dan norma keharusan. Ya kita tahu semua di dalam KUHP itu barang siapa itu adalah termasuk hal-hal yang mengandung larangan dan kewajiban atau keharusan yang harus dilakukan. Lanjut. Asas-asas hukum acara pidana, asas peradilan cepat. Kata-kata peradilan cepat ini memang diharapkan. Jadi perjalannya peradilan atau pengadilan yang dilakukan mulai dari kasus perkara dibuka oleh hakim atau majelis, maka diharapkan cepat. Ya, salah satu bukti cepat adalah adanya pra-peradilan. Makanya pra-peradilan itu hanya 7 hari kerja. Nah, itu adalah peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan. Nah, kalau biaya sederhana dan biaya ringan ini zaman sekarang, ini bisa ya, bisa tidak. Kalau Bapak Ibu sekalian kan tahu sendiri di lapangan seperti apa. Ya. Jadi saya sendiri juga sudah mengalami, ya, artinya dengan sederhana. Dipikir sederhana bisa, tapi tidak sederhana juga bisa. Karena kalau sudah seorang lawyer ketemu sama klien, nanti tidak harus
ketemunya di kantor saya tidak. Biasanya klien mesti ketemu di tempat saya di hotel A, di hotel B. Tentunya dengan biaya. Nah, biaya dari mana tentunya adalah kesepakatan. Oleh sebab itu, ketika menangani perkara, ya kalau dikatakan sederhana atau biaya ringan itu adalah tinggal masing-masing dalam penilaian. Karena setiap perkara, setiap orang dalam subjek itu akan berbeda. Ya, walaupun hal-hal yang ringan, tapi karena memang mohon maaf pelapor itu memang uangnya banyak, maka tak tunggu di sana atau saya jemput ke sana. Nah, padahal ngomongnya adalah di kantor kita sederhana juga bisa. Itu adalah asas peradilan yang diharapkan. Tapi menurut KUHAP memang seperti itu. Asas praduga tak bersalah, ya setiap orang memang seperti itu. Sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atau ingkrah, maka harus dikatakan bahwa dia tidak bersalah. Kendati demikian, ya Bapak Ibu sekalian, seseorang yang sudah dijadikan tersangka itu biasanya sudah menjadi terpidana pada kehidupan sosial. Contohnya banyak sekali, ya. Contohnya banyak sekali. Kalau sebagai yang kasus fenomenal kan seperti Sambo, ya. Sambo melakukan sebagai tersangka, anak-anaknya sudah dipidana oleh masyarakat jauh-jauh, dijauhi temannya, dijauhi koleganya, kegiatannya dibatasi, malu dan sebagainya. Makanya kalau dikatakan asas praduga tak bersalah, memang di atas kertas dalam artian di lembaga peradilan seperti itu. Tapi kalau seorang tersangka itu sebetulnya sudah mendapatkan vonis sosial lebih dahulu. Oleh sebab itu, kalau bisa ya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian nanti kalau mendapatkan klien yang kira-kira bisa ditutup permasalahannya tidak sampai menjadi viral dan menggejala di umum, maka lebih baik kita tutup supaya tidak menjadi permasalahan atau menjadi pembicaraan di global, baik di warga maupun di internet. Ini karena dengan adanya IT ini memang undang-undang IT ini sangat-sangat hari ini atau jam ini terjadi di luar negeri, sekarang di Surabaya sudah bisa lihat. Atau sebaliknya, kejadian kemarin penutupan atau pembubaran yang ada di Jakarta kemarin, ya itu seluruh dunia mendengar siapa yang membubarkan. Nah, akhirnya tahu semua. Nah, itulah kejadian-kejadian yang ada pada saat sekarang. Lanjut. Tujuan HAP jelas adalah mencari kebenaran material. Kebenaran material itu adalah sesuatu yang menempatkan pada porsi dan proporsi kejadian. Tapi oleh sebab itu, kelihayan atau kepintaran atau kecermatan seorang pendamping atau penasihat hukum atau kuasa hukum itu menjadi kartu juga dalam apa yang saya katakan tadi, mencari kebenaran tadi. Banyak kebenaran-kebenaran yang dibungkus dengan hal-hal yang tidak benar. Kita masih tahu bagaimana seorang advokat senior yang mendaftarkan menjadi calon ketua KPK akhirnya malah kegaruk. Karena apa? Terjadi suap menyuap. Nah, ini terjadi seperti itu. Bahkan mohon maaf ini, kebetulan 1 minggu sebelum kejadian Bapak Ibu sekalian, saya ketemu di PN. Kebetulan dia itu adalah junior saya, mohon maaf ini ya. Jadi dia ikut saya dengan dia itu adalah dia junior saya di karate, tapi kebetulan juga dia junior di sekolah saya. Jadi kalau ketemu dia saya sangat akrab. Dia ngomong, ketemu jaketan, jas-jasan, perlintai seperti itu pakaiannya. Kalau kasus apa Mas? Perdata. Saya dengar dari teman saya, kebetulan saya ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya sekolah itu sebenarnya S3 tapi karena tinggal tertutup terbuka saya tidak ada hal-hal yang mendorong sehingga
sampai sekarang di DU. Jadi S3 saya di Untak itu sebetulnya saya sudah hampir selesai, tapi ya karena finansial itulah nilainya besar. Sehingga karena tidak mampu saya ya akhirnya drop. Itu kebetulan teman saya ada yang di KPK. Mas, minggu ini teman-teman mau ke Surabaya. Tolong. Nah, dapat bocoran dari teman saya itu. Nah, junior saya tak kasih tahu. Wah, habis gitu tambah sari buat beli. Kalau perdata itu ya, Bapak Ibu sekalian, nanti kalau menjadi seorang kuasa hukum perdata, biasanya pulusnya banyak. Kalau pidana nggak ada apa-apanya pidana itu. Pidananya itu kalau banyak, kalau kita mendampingi tersangka. Kalau mendampingi pelapor, ya pokoknya bisa untuk jalan Surabaya PP nggak apa-apa dari Sidoarjo. Tapi kalau yang lain, perdata itu memang seperti itu. Itu sudah menjadi rahasia umum. Makanya sebelum Bapak Ibu sekalian nanti terjun di kepengacaraan seperti itu. Nah, sudah saya ingatkan, Mas Tami minta tolong ya. Aku cuma mengingatkan saja, aku dapat informasi kalau minggu ini KPK mau turun. Karena yang lain-lain OTT sudah dilakukan Bapak Ibu. Surabaya yang belum ada getarannya. Oh ya, beres Mas, beres. Nggak tahu kenapa. Seminggu kemudian junior saya ditangkap bersama hakim. Kalau Bapak masih ingat, Surabaya yang kena yaitu junior saya. Sudah saya ingatkan. Oleh sebab itu, kalau nanti Bapak Ibu dan saudara sekalian menjadi seorang kuasa hukum, hati-hati. Kuncinya di situ. Ya, hati-hati. Karena kalau ketidakhati-hatian kita, tidak kecermatan, makanya pasang telinga, pasang itu. Kalau biasanya kalau sudah kita mendampingi tersangka, jangan main HP. Ya, ini saya menyampaikan itu hal-hal karena saya adalah pengacara, Bapak Ibu sekalian adalah calon pengacara. Jadi kalau ada tersangka, kita mendampingi tersangka, menjadi tersangka kita melakukan hal-hal kaitannya dengan itu, jangan main HP. Kesini cari yang gampang. Datang sendiri, ngomong sendiri dengan siapa orangnya. Kalau dengan polisi ya ngomong langsung, dengan jaksa juga ngomong gitu. Ini harus dilakukan. Kalau Bapak Ibu sekarang tidak melakukan approach dengan yang saya sampaikan tadi, ya jenengan jadi pengacara yang bukan siapa-siapa. Gak ono lah kliennya sepi nanti begitu. Tapi kalau jenengan melakukan itu, memang tantangannya seperti itu dan harus dilakukan oleh kita. Ya, bahasa kasarnya gak bisa kalau lurus. Jadi pengacara itu lurus, kalau garisan gak bisa. Menggok-menggok sidik itu mesti ada menggoknya itu. Ya, Bapak sekalian, menggok-menggok sidik tapi jangan menggok terus. Lah menggok terus nanti malah bablas ke laut nanti ya. Oleh sebab itu saya ingatkan ya, kalau nanti beracara klien kita adalah kebetulan seorang tersangka, jangan suka menggunakan HP karena HP ini bisa diakses kemana-mana, bisa disadap HP kita ini, ya bisa disadap. Apalagi kalau sudah transaksi ngomong hal-hal kaitan dengan pasal, bahaya. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan, ya kita kan boleh saling mengingatkan. Bukan saya ngajari Bapak Ibu untuk tidak berbuat tidak baik, tidak. Memang itu adalah tantangan. Karena seorang pengacara profesi seperti itu. Kita mau resik-resik lurus-lurus, yakin. Jangan ngomongin hari ini tahun 2024 ya. Nanti ketemu satu klien lagi tahun 2025. Jadi setahun satu mungkin. Ya, kalau kita mau seperti itu. Karena apa? Banyak orang yang minta tolong dengan hal-hal yang saya sampaikan seperti itu. Hanya saja jangan berlebihan. Lek wong Jawa ngarani ngono ya ngono tapi aja ngono. Itulah kurang lebihnya. Ya. Pihak yang terlibat di dalam hukum acara yaitu sudah saya sampaikan. Ya, selain APH jadi polisi. Nah, tadi sudah gitu. Kalau seorang tersangka, klien kita tersangka, mesti Pak, tolong ya apa caranya bebas. Kalau uang ya, sekarang misal 339. Masih ingat 339? Ada yang ingat? 339 itu membunuh orang, misal kita nyuri, Bapak ya. Kita nyuri ketahuan pemilik rumah, kita pateni. Lah itu
unsurnya 339, bukan 340. Kalau 340 itu perencanaan. Kasus Bandung ya, yang kemarin tanggal 10 divonis seumur hidup. Cinta segitiga itu loh Pak, yang mengikuti ya. Itu hukumannya seumur hidup. Nah, 340. Karena unsur-unsur pasalnya terpenuhi. Nah, 339 ya itu tadi maling. Ketahuan pemilik rumah daripada ribut, tahu sih ini gabrak ayam mati. Nah, seperti itu 339 itu nanti mesti Pak, kalau bisa dijadikan buat 351 penganiayaan. Nah, karena mati mungkin 353 ayat 1 gitulah. Atau 338 juga tinggi ancamannya. Tapi kalau 351, 353 itu masih di bawah 10 tahun. Nah, Bapak Ibu sekalian nanti akan menghadapi seperti yang saya sampaikan tadi. Oleh sebab itu, ketika nanti Bapak Ibu sekalian menjadi seorang lawyer, saya tidak yakin kalau jenengan sendiri, single parent, orang mungkin. Mesti ada tim atau teman. Ketika menghadapi dapat klien seperti itu, lakukan gelar perkara. Ada yang sudah pernah apa gelar perkara itu? Monggo, kita berbagi pengalaman, Pak. Nggak apa-apa, salah satu. Gelar perkara itu adalah menggelar perkara yang kita hadapi. Misal kita mendapatkan klien kita adalah penganiayaan. Penganiayaan lah. Sekarang rada asik nih, 284. 284 tahu? 284 masih ingat? Overspell. Nyurung bojone wong. Itu overspell. Ya, nyurung bojone wong itu overspell, ketangkep. Nah, 284. Lah, seperti itu nanti gimana caranya? Kita harus melakukan, misal ini mohon maaf ya, di sini adalah terlapor 1, 2, 3. Kita kayak itu kayak ujian skripsi itu menanyai gantian. Nah, ada notulennya. Nah, yakinkan seorang tersangka, calon tersangka itu harus bisa memberikan keterangan kepada kita sebuka-bukanya, selebar-lebarnya, dan tidak boleh ada yang ditutupi. Jenengan harus memposisikan itu. Kalau nanti menerima klien, maka jadikan klien itu bisa membuka 1 sampai 1000. A sampai Z, harus dibuka semuanya. Kalau misal 284, oh ya konco kerja. Nah, awalnya seperti apa? Gini-gini. Terus ke di mana? Ya, kedip-kedip harus itu disampaikan, ditakoni semua. Bapak tanyakan. Ya. Bahkan ke hal-hal sampai yang sedetail-detailnya. Menanyakan itu bukan hal yang bersifat tabu. Jangan dikatakan nyuwun sewu. Kalau terus nanti ibu-ibunya atau mbaknya pakai jilbab nanyain itu nggak mau izin. Ora, memang profesi harus seperti itu. Harus ditanyakan. Ya apa caranya kamu melakukan itu? Ya saya lepas baju sendiri, ini lepas baju sendiri. Atau saya lepas baju ini sing wedok. Atau nanti wedoknya begitu. Saya lupa diombeni dulu, setelah diombeni baru. Nah, kalau gitu bukan 284. Berarti itu adalah ada unsur pemaksaan. Kalau pemaksaan berarti pemerkosaan. Kalau pemerkosaan berarti dia bukan tersangka tapi korban. Makanya kalau Bapak Ibu nanti menjadi seorang klien, tanyakan sejelas-jelasnya, serigid-rigidnya, sehingga kita bisa memposisikan klien kita seperti apa dan kita akan melakukan tindakan apa. Karena mohon maaf, boleh dikatakan, abang ijone kasusnya perkaranya tersangka itu ada di Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu kalau diberikan ya, kepercayaan untuk membela, bela semaksimal mungkin. Ya, nah supaya maksimal maka tanya dari hal-hal yang paling kecil sekalipun. Ya, kalau berangkat ke hotel gimana? Telepon-teleponan dulu enggak, sudah janjian biasa Pak, karena sudah memang sering. Wis pengen 200, jadi 200 200 kali itu wis kesel sampean ya. Jadi jam sekian sudah wis kayak apa?
Artinya seperti jadi jadwal tetap. Ya kalau sudah seperti itu nggak bisa diomongin. Tapi kalau si takut-takut kan nggak gitu. Ya pada itu aku nunggu-nunggu ngomong, aku sama suamiku ngomong kalau beli terasi jerene itu siapa itu yang Ngawi itu beli terasi ternyata minggat. Nah begitu minggat ternyata surung-surungan itulah. Itu makanya yang disampaikan ya lah itu. Nah kasus-kasus seperti itu ya ini masih ada yang balita nggak ada ya. Ya memang hukum itu harus melakukan gitu. Nah sekarang kalau saya tanya, kalau nanti dikatakan ada yang tahu apa yang dimaksud persetubuhan? Monggo Mas Ujung, apa persetubuhan itu? Ya, apa Mas? Ayo Ujung, apa yang di sini? Bertemu di mana? Ya. Sudah bagus, unsurnya sudah mendekati, tapi bertemu lah, ketemu yang direk. Ya. Jadi persetubuhan itu harus sempurna. Kalau tidak sempurna maka belum tidak dikatakan bersetubuh. Ketika satu orang laki perempuan masuk ke hotel, ya masuk di hotel terus lepas baju, begitu lepas baju dikerbek, ini belum bisa dikatakan bersetubuh. Kalau satunya berkeluarga belum bisa dikatakan zina. Maka tadi disampaikan Mas siapa? Mas Dio, betul. Bertemunya alat kelamin laki-laki dan perempuan, jadi tahu helmnya sampean itu loh. Itu sudah harus masuk. Ya, lah memang harus begitu. Saya menjelaskan harus begitu ya. Jadi yang pakai jilbab, nah naudzubillah dalik ora usah. Ya. Jadi bertemunya alat kelamin laki-laki perempuan dengan laki-laki, jadi helmnya sudah harus masuk. Kalau nempel awal nempel metu, itu belum bisa dikatakan zina. Tahu ya? Karena orang tahu begitu, saya muda, saya bujang ini, tahu-tahu urung-urung di konoknya bingung kabeh. Begitu keder kabeh, urung-urung wis metu ning jaba. Itu tidak bisa dikatakan zina. Makanya jenengan harus tahu. Jadi zina itu harus tadi disampaikan bertemu, orang temu dok, tapi harus masuk. Begitu masuk dan harus mengeluarkan air mani. Kalau tidak mengeluarkan air dari mani berarti belum dikatakan setubuh. Jelas ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini saya pahami. Keluar dari KUHAP, tapi ini ada keterkaitan dengan profesi jenengan semuanya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi bersetubuh, kalau kita membela orang yang melakukan tadi, ya, kadang minta tolong kepada kita, seperti itu, maka harus ditanyakan sedetail mungkin. Sehingga kita melakukan, oh ini belum, oh ini sudah, oh inilah. Kalau sudah seperti apa, kalau belum, langkah-langkah hukumnya kita seperti apa. Lanjut. Sudah belum deh, tadi deh. Ya, terus pihak-pihak yang terlibat adalah tersangka, terdakwa. Nah, tersangka itu dalam penyidikan maka statusnya sebagai tersangka. Tapi kalau sudah dilimpahkan setelah P21 ke kejaksaan dan pengadilan maka statusnya menjadi terdakwa. Nah, terpidana itu apabila sudah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. PH itu ya panjenengan semuanya ini. 3 korban, victim, lah itu kalau korban ya ada kaitannya dengan laborat. Lanjut. Penyelidik dan penyidik. Penyelidik ya pasal 1 angka 3 yang dimaksud penyelidik adalah cuman polisi, tidak ada yang lain. Bapak Ibu sekalian ya. Penyelidik loh ya. Lah, pangkatnya mulai dari pangkat merah 1 itu, letnan merah di pundak itu sampai dengan jenderal bintang 4 itu
Kalau polisi adalah penyelidik. Nah itu tadi disampaikan mengapa penyidikan polisi. Kalau logika hukumnya seperti itu, karena semua permasalahan masyarakat masuk ke polisi. Selama ini, nah apa ada penyelidikan selain itu? Ada, tapi tidak menurut KUHAP. Kalau jaksa melakukan, nah undang-undangnya masing-masing. Undang-undang KPK ada proses penyelidikan, tapi tidak mendasari KUHAP. Jadi kalau KUHAP hanya polisi, tidak ada yang lain. Lanjut. Nah, penyidik adalah polisi dan PPNS. Maka saya tanyakan tadi ketika TNI menjadi penyidik, ya. Jadi ketika penyidik adalah polisi, minimal AIBDA. AIBDA itu kalau Bapak Ibu sekali belum tahu, ini Manuk Wiber dulu ya Pak ya. Manuk Wiber 1 itu AIBDA. Ajun Inspektur tingkat 2. Jadi AIBDA itu baru dikatakan penyidik. Nah kalau di Pusdik ya seperti itu. AIBDA itu kalau kita masih dulu ikut ABRI, maka kita mendapatkan hormat senjata. Perlakuannya sama dengan perwira. Kalau AIBDA, tapi kalau Sersan Mayor, ya Bribka, Sersan Mayor sampai ke bawah, maka hormatnya cuma hormat pakai tangan. Itu kalau di Pusdik seperti itu. Nah, PPNS juga seperti itu. PPNS itu golongan 3, Bapak Ibu sekalian. Jadi 2A PNS, ya itu tidak ada yang penyidik. Jadi golongannya 3A, setara dengan IBDA, setara dengan Letnan 2. Itu di imigrasi, bea cukai, jagawana, dan polisi Pamong Praja. Ketika dulu, ya ini sebetulnya sebelum ada lex spesialis, ini dulu ada tugas polisi semua. Saya pernah di POA. POA itu menangani orang-orang asing gitu Pak ya. Jadi kalau ada orang asing datang, ini kita melihat surat-suratnya dan lain-lain. Itu dulu. Tapi setelah ada lex spesialisnya, maka berkaitan dengan adalah orang asing, maka adalah imigrasi. Berkaitan dengan barang-barangnya, maka adalah bea cukai. Jagawana itu kaitannya adalah polisi hutan itu. Ya, kalau Pamong Praja itu adalah yang kaitannya ya mungkin Pol PP itu lah, yang Bapak Ibu lihat itu. Ya, next. Alur penanganan perkara pidana. Ya, ada laporan, ada pengaduan, ada tertangkap tangan. Perlakuan pertama laporan. Maka kita melaporkan, ya, kita datang untuk melapor. Laporan itu bisa melalui telepon, bisa juga datang langsung. Namun demikian, apabila dikaitkan dengan kepentingan kita untuk mendapatkan surat tanda lapor STPL, maka kita wajib datang. Kalau cuma telepon nggak bisa. Karena apa? Nanti akan dicek tentang data-data termasuk hal-hal yang dibutuhkan. Karena mungkin walaupun di SPKT, sentra pelayanan terpadu itu juga sudah ada konselornya Bapak Ibu sekalian. Konselor itu sesuai dengan, artinya gini, konselor itu kalau di adalah semacam diaudit itu, ditanyakan. Jadi konsultasi, namanya konsultasi itu konselornya itu. Akan ditanyakan, kasusnya apa? Oh, kasusnya lalu lintas ke sana, kasusnya reskrim ke sini. Lah nanti konselor reskrim nanti akan ditanyai tentang si Adi demen babi. 7K itu ya. Si siapa? Ya, A apa? Siapa ini nanti Bapak Ibu sekalian namanya siapa yang pelapor itu dan gitu. Ya, apa itu kejadian apa? Di mana itu tempat kejadian? Dengan apa? Nah, kejadian itu menggunakan dengan apa? Ya. Itu mengapa? Mengapa kasus itu sampai terjadi? Nah, jadi demen Bawibi itu bila mana, kapan kejadian itu. Nah, kalau kita akan mendapatkan STPL atau surat tanda lapor, maka kita wajib datang atau kita mendampingi klien kita untuk agar datang. Ya, laporan. Tapi kalau Pak ada kecelakaan lalu lintas,
boleh kita tanpa telepon atau teriak-teriak aja. Polisi, ono kecelakaan, nah, sudah selesai, nggak ada masalah. Karena laporan itu hak dan kewajiban setiap warga negara. Pengaduan adalah perkara yang mempunyai nilai khusus. Apabila pengaduan itu dilakukan, maka orang yang mengadu itu adalah orang yang dirugikan. Ya tadi, kasus surung-surungan tadi. Kalau sing nyurung wedoke lanange sing lapor, bapak ayo ora iso. Ya, harus yang dirugikan. Misal pencurian dalam keluarga, maka bapaknya atau ibunya. Jadi tidak bisa diwakilkan, oh kakaknya, tidak bisa. Karena apa? Kepentingan terhadap harta, terhadap barang, terhadap benda itu adalah pemilik. Jadi yang dirugikan siapa? Itu adalah pengaduan. Tertangkap tangan adalah sudah di mana diteriaki, ya, kalayak ramai, padanya terdapat barang bukti sesaat setelah itu dan ada barang bukti ada padanya. Berarti dia adalah dapat diduga sebagai pelakunya. Setelah itu dilakukan penyelidikan. Polisi akan melakukan penyelidikan. Benarkah yang dilaporkan Bapak ini adalah merupakan tindak pidana? Kalau bukan, maka akan dianulir, akan disampaikan. Ini tidak bisa dilaporkan karena ini bukan pidana tapi perdata. Silakan langsung ke pengadilan negeri, gugat sana. Nah, misal gitu. Nah, setelah penyelidikan, maka penyelidik itu akan melaporkan kepada penyidik. Betul bahwa ini adalah tindak pidana. Misal ini adalah penganiayaan atau penyekapan. Setelah itu, penyidik menurut Peraturan Kapolri nomor 12 tahun 2009 tentang manajemen penyidikan, maka akan menerbitkan surat perintah penyidikan. Sebelum itu maka dilakukan gelar perkara. Maka di polisi juga ada namanya gelar perkara. Nah, gelar perkara itu kalau di polisi biasanya nanti Bapak Ibu sekalian kalau mendampingi tersangka atau mendampingi pelapor ketika gelar perkara nanti juga akan ketemu di sana. Jadi biasanya kalau di polisi itu lintas fungsi. Jadi ada reskrim, ada intel, ada siwas. Siwas itu seksi pengawasan, auditor. Terus ada propam. Propam itu kayak Sambo itu. Polisinya polisi. Ada bagian hukum. Nah, saya sering hampir tiap hari seperti itu. Tapi kalau Bimas enggak ada. Bimas itu ngajak, saya rukun-rukun, ngono tok ora kanggo Bimas. Ya, walaupun saya 2 kali jadi kasat Bimas saya, Pak. Saya kasat Bimas di Yogyakarta dan saya di Surabaya Selatan pernah jadi kasat Bimas. Saya merangkap Kapus Kodal Op dulu. Kapus Kodal itu Kapolres, Wakapolres, Kapus Kodal. Kasus jarak ini saya dipisui Kapolres saya esok sore gara-gara ya itu tadi. Permasalahannya memang mengendalikan Dollywood itu sulit sekali dulu. Ya. Ya toh Dollywood ya tuh. Sulit sekali. Apalagi kalau sudah puasa. Waduh. Saya ya dimaki-maki sama Kapolres saya. Begitu, ini cerita ya betul. Begitu saya masuk itu ternyata ada. Poso loh, surung-surung kan. Begitu ya cepet-cepet, nggak kelambi, bilang gitu. Ya sudah begitu kelambi, kita kesel kabeh, saya melu aku nih Polres, gitu. Ya itu di sana nanti dibina, dikandani. Tapi sing lanang atus dhisik wah bener karu-karuan. Ya, itu sering terjadi. Makanya saya karena pengalaman saya tahu bukan karena katanya, tapi saya sudah pernah melakukan tugas seperti itu. Jadi kalau dulu di sana, yaitu di Dollywood itu sudah siang-siang kayak gitu. Ya, kalau penyidikan nanti sudah selesai, ya gelar itu biasanya gelar perkara itu 3 kali, Bapak Ibu sekalian. Menurut aturan itu Perkap nomor 12 tahun 2009 itu awal pada saat penetapan sebagai tersangka, terus berikut nanti terakhir menjelang di berkas. Kalau sudah selesai maka akan dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, kejaksaan nanti juga begitu. Kalau penyidikan itu tidak lengkap maka akan kembali lagi
menjadi P18 dari sana, tapi nyampe di polisi P19. Jadi berkas ternyata masih kurang. Nah itu biasanya rambah 3 kali. Kalau 3 kali ternyata polisi tidak bisa memenuhi permintaan jaksa, ada aturan hukum itu setelah 3 kali maka harus dihentikan. Oleh sebab itu merupakan petaka bagi penyidik manakala sampai 2 kali belum tuntas. Oleh sebab itu ketika melakukan gelar perkara, melakukan penyidikan, penyidik akan tanya kemana-mana, akan mengambil apapun. Jadi berkas perkara itu biasanya sampai 64 paling enggak tidak ya, Bapak sekalian ya. Ya kalau jadi saksi itu walaupun saksinya 50 ya dianggap 1. Ya. Walaupun 50 orang ya dianggap itu saksi 1. Lah nanti mulai dari LP sampai dengan barang bukti sampai dengan pemberkasan itu. Nah, ketika sidang nanti ketika di kejaksaan nanti jaksa akan setelah menerima membuat surat dakwaan. Nah, pada membuat surat dakwaan itu akan memberitahu kepada hakim, Pak Hakim, saya sudah membuat surat dakwaan, nanti saya akan melaporkan untuk segera digelar. 1 minggu sebelumnya, maka maksimal 1 minggu sebelumnya maksimal. Jadi tidak boleh kurang dari 1 minggu, Bapak Ibu sekalian. Itu sudah harus dilaporkan ke Ketua PN. Nah nanti Ketua PN akan menunjuk kalau memang itu sudah lengkap dinyatakan diterima, maka akan menunjuk kamu hakimnya, ya, hakim anggotanya ini, hakim ketuanya ini, jadi majelisnya itu siapa. Kalau itu kasus yang bernuansanya biasa. Tapi kasus-kasus yang beda ya, seperti pra-peradilan, hakimnya tunggal. Kasus yang cepat juga hakimnya tunggal, tidak pakai majelis. Nah, upaya hukum itu yang dilakukan oleh kita. Jadi kuasa hukum nanti akan melakukan upaya hukum. Apa upaya kita? Yang membuat pledoi, argumen-argumen mendatangkan saksi, ya, saksi yang meringankan, saksi yang membebaskan, atau kita mendapatkan barangkali novum, ya, bukti-bukti yang baru ketika pada saat itu ternyata belum ada dan barangkali kelupaan. Nah, setelah itu eksekusi itu adalah putusannya nanti. Lanjut. Tadi sudah, lanjut. Sudah. Nah, berita acara pemeriksaan. Jadi berita acara pemeriksaan, kalau penyelidikan, polisi akan menerbitkan surat namanya undangan. Ya, jadi pada penyelidikan, polisi tidak bukan memanggil, tapi mengundang. Jadi kayak undangan manten itu. Ya statusnya seperti itu. Diundang. Nah, kalau memang tidak berkenan hadir, juga nggak usah datang, nggak apa-apa. Ini penyelidikan. Tapi kalau penyidikan, 2 kali kita mangkir tidak ada alasan yang patut, maka akan dijemput sama polisi. Yang ketiga maka adalah perintah membawa atau ditangkap. Oleh sebab itu ketika panjenengan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian nanti menjadi seorang lawyer, perhatikan apa yang saya katakan tadi. Ya, jadi jangan sampai nanti kita mendampingi klien kita yang akan menjadi tersangka, tapi malah nanti tahu-tahu perintah membawa. Kalau sudah dilakukan perintah membawa, pertanyaannya nanti akan sulit sekali, banyak sekali. Jadi akalnya polisi untuk menjadikan dia tersangka banyak sekali. Oleh sebab itu, ya ketika memang positioningnya itu sebagai calon tersangka, supaya kita patuh dari awal. Sehingga polisi masih bisa diluk lah pasal ini. Misalnya, ojo 351 lah Pak, kasihan. Misalnya 352, penganiayaannya ringan aja, wong ditempelin cuma gini aja kok. Padahal buanter ya. Nah, tapi kalau seperti itu kan, setiap insan manusia itu kan beda-beda Pak ya, punya hati nurani, sehingga hakim sekalipun seperti itu.
Nah, karena ponakannya ya saya diluluskan kan seperti itu loh. Itu bukti bahwa sebenarnya hakim sekalipun mempunyai apa sama dengan penyidik dengan polisi itu. Nah, karena baiknya kita sehingga banyak hal-hal yang kita mohon akan diluluskan. Saya 8 tahun jadi penyidik sehingga saya tahu bagaimana. Sehingga saya pernah mengalami hal-hal seperti itu. Lanjut. Penahanan. Ya. Jadi penahanan itu adalah pengekangan hak sementara terhadap seseorang yang karena diduga, ya, karena sudah diduga keras dia adalah pelaku. Karena seorang penyidik, seorang penuntut tidak mungkin melakukan penahanan tanpa dasar. Kalau ada dasar sehingga penahanannya salah, ya nanti kalau memang tidak cukup bukti, Bapak Ibu sekalian sesuai dengan pasal 77 sampai 83 kita bisa melakukan pra peradilan. Ya, penyidikan, jadi ranahnya sudah ranah penyidikan. Terdapat cukup bukti. Cukup bukti itu minimal 2 alat bukti sesuai dengan pasal 184 ayat 1. Keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat, dan keterangan terdakwa. Kalau terdakwa itu domainnya hakim, Bapak. Ya. Jadi kalau sudah ada 2 itu maka cukup bukti. Pasal 21 ayat 4 itu ada 23 atau 24 ya. Pasal itu ancamannya hanya 9 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 4 bulan, tapi itu bisa ditahan. Jadi pasal 21 ayat 4 itu ada unsur yang spesialis di KUHP itu, contohnya ya 335. 335 itu apa? Mas Dio? Ayo Ajeng bisa membantu 335. Ya. Kamu tak bunuh loh kamu. Ingat, masih ingat? Ya. Ya. Jadi ancaman kekerasan. Tapi kekerasan itu sesuai dengan putusan MK sudah dirubah loh Pak ya. Jadi apa yang ada di KUHP walaupun ini KUHP-nya Susilo. Jadi di sini ada kata-kata, makanya pasal karet disampaikan. Jadi perbuatan yang tidak menyenangkan. Kata-kata tidak menyenangkan itu harus ada unsur kekerasannya. Atau ancaman kekerasan yang nyata. Baru itu masuk kepada unsur pasal itu. Nah, itu ancamannya cuma 9 bulan. Tapi itu bisa ditahan. 372, penggelapan biasa. Ya, penggelapan biasa itu saya dititipi sepeda motor. Nah, sepeda motor koncoku, aku harus pilih Kalimantan. Loh, Kalimantan kan numpak kapal lama. Harus tak gadek nih ay. Ya, saya gadekan seminggu. Ternyata belum seminggu dia datang. Nah, maka ini bisa dianalogikan dalam unsur penggelapan. Menurut Ares Sograt itu Mahkamah Tinggi yang ada di Belanda. Tanggal 16 Maret 1905 dan 26 Oktober 1906. Itu memiliki, seolah-olah memiliki. Jadi barang ini seolah-olah milik saya. Tak gadek nih, tak jual, tak buang. Saya punya. Maka ini sudah masuk pada unsur penggelapan yang saya sampaikan tadi. Ya, walaupun itu hanya 4 tahun, tapi itu dapat ditahan. Nah, penahanan itu mempunyai unsur subjektif, tergantung dan terserah penyidik, polisi. Kalau polisi mau nahan, bisa, nggak masalah. Saya ketika jadi Kapolsek, saya juga pernah melakukan seperti itu. Saya diprotes keras, mati-matian, jika
lawyer dari Batak, dari Jakarta, yang kebetulan Batak, ya, yang ngomong ke saya diancam macam-macam sudah. Tak garupin, saya mau dilaporkan ke Propam ke ini ya sudah, laporkan saja nggak apa-apa. Ya itu, ya penggelapan, penipuan. Karena yang ditipu banyak, Pak. Jadi pelaku ini, kebetulan saya di Sukamanunggal ini, Polsek Sukamanunggal. Yang ditipu orangnya banyak, nilainya juga banyak, 30 juta satu orang. Jadi hampir 100 juta. Nah, anehnya apa? Si pelaku ini punya KTP lahir di Jakarta, punya KTP lagi lahir di Semarang, punya KTP lagi lahir di Surabaya. Loh, wong siji loh KTP ini telu lahir ping telu. Nah, seperti itu. Mau saya suruh melepaskan, ya saya sampaikan. Ya sesuai dengan aturan BUHAP, monggo silakan. Mau di penangguhan penahanan, tapi silakan sesuai dengan kerugian yang diderita oleh masyarakat seluruhnya itu hampir 100 juta itu, silakan daftarkan, masukkan ke pengadilan. Daftar sendiri silakan di sini, nanti ngomong ke sendiri. Nanti kalau udah selesai ambil sendiri. Ya. Tapi mengatakan kalau Kapolsek main-main kepingin melakukan pungli dan lain-lain, ya monggo silakan. Akhirnya datang juga dari Polda itu, seorang kompol pangkatnya dengan saya sama waktu itu. Datang ngomongin, dia tak jelasin. Ya silakan kalau Anda percaya sama yang bersangkutan. Tapi buktikan, suruh yang bersangkutan datang untuk konfrontir dengan saya. Nggak berani. Akhirnya ya yang dari Propam balik juga. Nah itulah. Makanya jadi siapapun kita, itu penting Bapak Ibu sekalian. Nah, jenengan nanti ketika menjadi seorang lawyer juga seperti itu. Ini di bawah tangan ya, saya hanya menyampaikan. Ketika nanti jenengan itu menyerahkan sesuatu kepada penyidik, kepada jaksa, kepada hakim, ya, supaya ada saksi. Ngerti maksudnya? Tujuannya apa? Lalu saksi dihingkari, mana? Lalu di mana aku sampai geblak kembing jangan. Wis kadung mana wakeh ngomong sama, loh Pak kemarin tak serahkan buktinya mana? Mana lah semuanya putus mana tangannya koyok siapa ini koyok pendekar syair berdarah itu yang begini itu, saya datang dari dunia kegelapan. Nah, wis sampai nomboi nanti. Oleh sebab itu hati-hati. Ya, kalau seperti itu ya perlu waspada, perlu hati-hati. Karena itu bagian dan tangan termasuk yang nanti kemungkinan Bapak Ibu akan melakukan itu, melaksanakan itu. Karena di situ juga ada yang maju tak gentar membela yang bayar itu loh. Ya. Nanti ada seperti itu. Nah, lanjut penahanan itu unsurnya subjektif. Jadi seorang penyidik karena alasan barangkali akan melarikan diri, barangkali akan mengulangi perbuatannya atau menghilangkan barang bukti, maka penahanan dilakukan. Tapi kalau memang ada hal-hal yang bersifat kooperatif, ya mungkin lawyernya baik, menjamin tidak akan melarikan diri, maka tidak akan ditahan. Walaupun penahanan itu sendiri nanti ada kafling sendiri, penahanan rutan, penahanan rumah, penahanan kota, nilainya beda. Nah, syaratnya itu tadi diduga keras, dilakukan tindak pidana dan cukup bukti. Memenuhi unsur objektif dan subjektifnya. Next. Penahanan ketika kita dulu masih semester 6, kan ya, kalau semester 6 kan mesti ada seperti ini, penahanan rutan, rumah, dan kota. Ada bisa yang membandingkan penahanan polisi berapa, Pak? 20 hari pertama. Kalau kurang
penyidikan pemeriksaan belum selesai, maka mengajukan ke kejaksaan 40 hari. Kaplingnya polisi cuma 60 hari itu aja. Kalau lebih dari itu, maka wajib tersangka dilepaskan demi hukum. Ya. Nah, ditahan di rumah tahanan 1 hari maka dianggap 1 hari. Ketika nanti memang terbukti dan divonis kena 6 bulan, maka dikurangi jumlah tahanan yang ada di sini. Nah, beda kalau di rumah itu maka 3 hari dianggap 1 hari. Jadi kalau rutan itu 1 hari 1, tapi kalau di rumah maka 3 hari dianggap 1 hari. Beda pula kalau di kota. Karena kalau di kota itu bisa mangan koloke, seiso capce, ya orang di rutan. Kalau di rutan ini saya bertahun-tahun, ya saya 5 tahun, jadi 5 tahun 6 bulan jadi Kapolsek di Rembang ngurusi tahanan. Manganannya apa? Segone siti, yang banyak apanya Pak? Ayo lek ngerti. Mesti bener. Sing akeh uyahe, pokoknya asin. Santene ra ono. Satu tapi aku tuh jegurin gone apa? Jamban itu loh. Jadi mungkin kayak tonge aspal itu. Nah, kloponnya satu. Jadi cuma kita putih tok ya. Rasanya ra jelas. Makanya tahu mungkin kalau ditahan ditahan itu paling hidup susah itu kalau ditahan. Makanya jangan pernah mimpi untuk minta gratis makan. Gratis makan memang, tapi ditahan gak enak. Ya. Itu tahanan. Kalau kota, maka 5 hari di kota dianggap 1 hari tahanan. Nanti hakim akan mengakumulasikan itu, Pak. Jadi 1, 3, 5 perbandingannya seperti itu. Nah, penangguhan, penahanan, pengalian, pembantaran itu juga sesuai dengan bukti-bukti materialnya. Kalau memang yang bersangkutan sakit, maka dibantar. Kalau dibantar, ya itu tidak dihitung. Jadi kalau dibantar itu di rumah sakit itu Pak, itu tidak dihitung ditahan itu, 0. Jadi kalau wis ben enak turun-turun kene ngomong-ngomong mbek apa sustere sama haki mbak dokter ya wis sama sebulan kono ya apa klien kita di sebulan di situ ya ora dianggap sak bulan ya sak bulan dianggap 0. Ada biasanya kalau gitu ya. Kalau dianu kan gini, tetap aja tangannya dikerangkeng. Jadi tahan pembantaran itu seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi borgolnya nggon sitok ini nggon tangan satu nen tempat tidur kita. Itu seperti itu. Nah, penangguhan tadi sudah saya jelaskan. Jadi penangguhan itu dengan alasan yang logis. Jadi menurut rasio logika hukumnya itu benar, maka penyidik akan mempertimbangkan. Nah, pengalian juga seperti itu. Ketika dari rutan dialihkan ke rumah atau ke kota, nanti juga ada alasan-alasan. Misal, ya kalau bisa jangan sampai ya. Seorang ibu nyolong di nggone, kan sering terjadi ya Pak ya. Indomaret itu malam hari. Pencurian pada malam hari dihitung batas malam dan siangnya dibatasi oleh apa, Bapak Ibu sekalian? Lampu, jam, matahari. Matahari terbenam maka dianggap malam. Berarti pencurian dengan pemberatan. Karena memang anaknya betul-betul orang dia duit dan memang nyolong susu itu untuk anaknya. Nah, maka penyidik ini juga akan mempertimbangkan. Rasa ditahan ya wes, kowe tahanan rumah ae. Jadi bisa ngeloni anak bisa nyosoni anak termasuk bapak ya kan gitu. Nah atau kota.
alasan kemanusiaan atau alasan yang logika hukumnya itu masuk, maka pengalihan itu bisa dilakukan. Next. Kalau di sini nanti ada yang tanya, monggo Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jangan terpaku saya ngomel di sini, tapi kalau jenengan punya ide mau bertanya, saya mampu jawab, maka akan saya jawab. Tidak terbatas kepada HAP. Jenengan mau takon korupsi ya, aku boleh aja. Takon KUHP juga tidak saya larang. Monggo, Pak siapa namanya? Monggo Pak Indro. Ya, sama tugas polisi adalah menerima laporan, dilarang menolak laporan. Sama dengan hakim. Hakim itu mau ngajuin, wah gendeng mari ngombe sekalipun laporan hakim akan diterima. Nah, sama dengan itu, Pak. Jadi semua laporan akan diterima, maka diseleksi melalui apa? Penyelidikan, ya Pak ya. Jadi laporan akan diterima dulu, ditanyai makanya, Bapak lapor apa tentang ini. Nah, nanti akan dipadukan ke TKP, benar tak terjadi seperti itu. Nah, apa yang Pak Indro sampaikan tadi betul. Sekarang ini sudah bahkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, nah sekarang mulai sudah digalakkan tentang RJ, Restoratif Justice. Ya, makanya berangkatnya dari tadi. Seorang ibu sing nyolong kayu, coba kayu nilainya berapa? 3 ontong pisang itu, coba masuk penjara. Nah, memang di sini 362 elemennya kan barang siapa mengambil, ya toh, perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan melawan hak, unsur yang jenengan sampaikan itu terpenuhi, tapi nilainya minim. Lah itulah. Makanya hukum akhirnya menjadi tidak adil. Ya karena ini kan katanya produk zaman Londo. Belanda sekalipun masih ketika Belanda dijajah oleh Prancis. Jadi ini sebenarnya adalah kode penal KUHP lama ini. Tapi nggak tahu. Karena apa? KUHP yang baru sekalipun, yang rancangan sekarang sudah disahkan itu sekalipun, itu juga masih banyak hal-hal yang nggak benar sebetulnya, menurut pakar hukum. Jadi semua Pak ya, jadi polisi wajib menerima laporan itu. Cuman laporan itu menjadi pidana atau tidak, bukan pidana, nanti akan dilakukan seleksinya di penyelidik. Maka penyelidik akan main. Oh iya Pak, benar ternyata nyolong pisang. Berapa sak tundun? Pisang sak tundun yang Gundiso itu kalau di sini mungkin bisa 100 Pak ya, di Surabaya. Tapi kalau negone Madiun sana mungkin hanya 20.000. Nah 20.000. Ancamannya berapa? 5 tahun, minimal 5 tahun. Jupui bengi malah menjadi lebih. Jelas Pak Idro ya? Jadi semua laporan itu akan diterima oleh polisi. Loh, tapi kok ada yang menolak? Nah, penyampaian penolakan itu ketika disampaikan bahwa apa yang Bapak laporkan itu ternyata bukan tindak pidana. Maka pada saat itu akan disampaikan, akan diberitahu kepada pelapor bahwa ini Pak, ini adalah bukan tindak pidana. Jelas Pak Idro ya? Silakan yang lain. Kalau mau bertanya, monggo. Oke, jelaskan Pak, namanya Pak siapa supaya teman-teman semakin kenal. Aku dulu juga PKPA itu kocokku kincin ora kenal kan, ya ora ruh ya. Aduh mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Agil, Bapak. Pak Agil. Iya, Agil, Pak. Berkaitan dengan RJ tadi, Pak. Restorasi Justice. Bila mana kapan sih Pak bisa diberlakukannya RJ itu? Terus tata caranya seperti apa dan penyelesaiannya itu seperti apa?
Terus apakah kesepakatan dari RJ itu memiliki kekuatan hukum tetap? Itu aja Bapak. Terima kasih. Terima kasih. RJ itu dasar hukumnya adalah SK bersama. Jadi belum undang-undang ini Pak ya. RJ itu restorasi itu adalah Menteri Kumham, Ketua MA, Kepala Kejaksaan Agung, Kapolri. Dasarnya adalah kesepakatan bersama. Lanjut, tentang apa? Tindak pidana ringan awalnya adalah tindak pidana ringan, tipiring. Ono tipiring di mangkok, ya kan gitu. Ya, jadi adalah tindak pidana ringan, hal-hal yang bersifat ringan. Penganiayaan, pemukulan ya ringan. Jadi bukan 351, tapi 352. Nah, pencurian juga bukan gitu, pencurian yang bersifat ringan. Tindakan yang dilakukan seperti apa? Caranya adalah restorasi. Seperti kita kalau di restoran, ya Pak ya. Jadi ada teman-teman kita yang datang, ada pembeli, ada penjual sama. Jadi nanti akan melibatkan pelaku dan korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk ya nanti unsur-unsur yang membidangi kaitannya dengan hukum setempat. Mungkin tokoh adat juga bisa. Untuk mencari solusi kesepakatan. Ini boleh dikatakan kalau kita katakan adjudikasi non litigasi ya Pak ya. Jadi penyelesaian hukum di luar pengadilan. Tapi itu sah menurut hukum. Dasarnya bukan undang-undang ya Pak ya. Dasarnya adalah kesepakatan yang saya sampaikan tadi, 4 unsur tadi. Lanjut, setelah terjadi kata sepakat, korban. Jadi yang menjadi titik poin adalah korban adalah diuntungkan atau hak-hak korban dikembalikan. Misal diantemi, benjut, maka korban mendapatkan pembiayaan untuk berobat rumah sakit, termasuk rasa sakit. Terus cuman ini terus mau terus tensoplas loro ya, nemen sampean ya. Ya, jadi unsur yang diuntungkan itu. Dan ada syarat yang tidak boleh dihilangkan. Setelah terjadinya seperti itu tidak boleh, maaf ini. Jangan sampai nanti yang mukul orang Batak sing diantemi wong Madura. Ya, nanti terus akhirnya berimbas kepada unsur sara. Nah, itu yang harus dilakukan, jangan sampai, makanya kenapa ada pemuka adat, ada tokoh agama, tokoh masyarakat dilibatkan itu dengan harapan seperti itu. Sehingga ada win-win solution. Kalau sudah semua sepakat dituangkan dalam nota kesepahaman atau kesepakatan, maka ini adalah sebagai acuan bahwa menurut Jaksa Agung maka tidak bisa dilakukan penuntutan. Menurut Ketua MA maka tidak bisa disidangkan. Menurut polisi maka tidak bisa disidik. Jelas ya Pak ya? Tapi tidak berlaku kepada tindak pidana yang pengulangan. Residivis atau residivis. Disik ngatemi saiki terus habis itu dihukum. Setelah dihukum ngatemi lagi minta RJ nggak bisa. Ya. Jadi kalau sudah mukul sesuatu tindak pidana yang dilakukan mengulang, ya, habis nyolong di sidang puas, sudah ada putusan. Malah ngono nyolong, ya tapi kemarin nyolong sepeda motor, saiki nyolong kotang misal ya. Tapi kan tetapnya mencuri, ya, pengulangan, maka itu tidak bisa. Jelas Pak? Nggih, Pak Gil, terima kasih. Mohon yang satu bertanya, yang lain memahami ya Pak ya. Nggih. Kalau ada lagi yang bertanya, kalau tidak ada saya lanjutkan. Lanjut. Oh. Ya, acara pemeriksaan biasa di sidang pengadilan. Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu nanti menjadi seorang lawyer, maka yang harus kita hadapi ini. Ya. Nanti pakai bahan putih. Apa jenenge? Iler itu loh Pak.
Apa jenenge sampean? Ya. Sidang dibuka. Jadi kita kesampingkan apa yang dilakukan oleh ketua MA, ketua PN, tapi langsung sidang dibuka oleh majelis. Setelah itu majelis akan menanyakan kepada terdakwa, apakah terdakwa sehat? Pasti itu pertanyaan itu. Kalau sakit maka akan ditunda. Maka kalau saya sehat Pak, maka sehat. Jaksa diperintahkan oleh hakim, Pak Jaksa, ya bacakan surat dakwaan yang Anda buat. Akan dibuatkan surat dakwaan. Setelah itu selesai, minggu depan biasanya. Kalau Surabaya itu dulu Kamis, sekarang nggak tahu ya. Harinya Kamis dulu, Surabaya. Terus kegiatannya siang. Tapi kemarin itu saya ada gugatan perdata itu pagi. Sehingga saya tidak tahu sekarang jadwalnya, karena saya jarang-jarang sekarang beracara, Bapak Ibu. Ya, pembacaan dakwaan selesai, maka minggu kemudian atau berapa hari kemudian akan dibuka lagi. Nah, nanti silakan dari pelapor atau dari terlapor masing-masing nanti membuat eksepsi dan tanggapan eksepsi. Setelah itu nanti akan terhadap putusan sela. Putusan sela itu biasanya di luar pokok perkara. Jadi permasalahan-permasalahan di luar pokok perkara maka akan diputuskan di situ. Kalau ternyata diterima maka NO. Selesai. Tapi kalau tidak diterima maka lanjut. Nah, pemeriksaan barang bukti, pemeriksaan saksi. Nah, saksi biasanya saksi pelapor, saksi terlapor. Ahli juga begitu, ahli pelapor, ahli terlapor. Jadi kalau saksi, ahlinya pelapor adalah jaksa, maka ahlinya saksinya jaksa, jadi saksinya pelapor, saksi yang dibuat oleh penyidik. Nah, nanti saksinya terlapor, ya saksi yang diambil oleh penyidik tapi yang berpihak kepada terlapor. Atau ada tambahan, ahli juga demikian. Jadi keterangan ahli nanti bisa bergantian. Setelah semuanya selesai, maka akan dilakukan pemeriksaan hakim terhadap terdakwa. Nah, Bapak Ibu sekalian mendampingi saja. Ya, hal-hal yang penting nanti akan ditanyakan, disampaikan manakala hakim nanti akan menanyakan. Sehingga ketika nanti Bapak Ibu sekalian masuk ke ruangan sidang, mohon konsentrasi. Kalau bisa HP di silent atau dihentikan. Supaya kita tidak bingung. Kayak saya tadi, saya ngomong mau adikku nelpon. Ya, jadinya bingung. Nah, itu tidak boleh terjadi pada saat sidang. Nah, setelah pemeriksaan terdakwa, nanti akan dibacakan bacaan tuntutan berapa hari, berapa bulan, berapa tahun terhadap terdakwa yang akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Nah, ada coupling yang dilakukan oleh kita, oleh kuasa hukum, oleh terdakwa atau kuasa hukum terdakwa adalah pledoi. Pledoi adalah nota pembelaan. Pembelaan itu bisa dilakukan oleh terdakwa sendiri, tapi bisa juga dilakukan oleh kuasa hukumnya. Nah, replik, nah, menguatkan. Jadi yang dibuat oleh jaksa, duplik yang dibuat oleh terdakwa atau kuasa hukumnya. Setelah itu baru putusan. Nah, putusan nanti biasanya 1 minggu, diberikan waktu 1 minggu untuk melakukan banding atau tidak. Baik itu terdakwa maupun jaksa. Karena jaksa itu sebagai kuasa hukumnya negara. Makanya dikatakan jaksa pengacara negara. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Paham ya, Bu? Bapak, lanjut. Eksepsi. Eksepsi itu intinya pada
Kalau bahasa kita adalah keberatan. Nah, jenis eksepsi tadi disampaikan kompetensi tidak diterima batal demi hukum. Itu adalah satu yang termasuk kabur itu juga bisa, obscure libel apa itu. Jadi kompetensi itu hal-hal yang bersifat pada pokok perkara. Tidak dapat diterima itu mungkin ya dakwaannya atau apa yang disampaikan itu tidak memenuhi sasaran terhadap unsur pasal yang disangkakan. Batal demi hukum mungkin daluarsa dan lain-lain. Nah, kalau diterima ya, tadi ini SFV ini kan nanti tadi disampaikan di dalam putusan sela tadi. Nah, maka jaksa atau hakim tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan atau mengadili. Lepas dari segala tuntutan. Kata-kata lepas itu mungkin kalau kita ngomong lepas itu tentunya ada unsur pasal yang dilakukan, tapi bukan pada pasal yang didakwakan. Nah, batal demi hukum itu tentunya banyak karena mungkin meninggal, daluarsa, nah, atau cacat hukum di situ, maka bisa dikatakan batal demi hukum. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, lanjut. Prosedur mengajukan eksepsi. Nah, cara atau prosedur diajukan pada sidang pertama setelah pembacaan surat. Nah, makanya ini sebetulnya tadi disampaikan bagian atau materi tentang sampai dengan putusan sela, Bapak Ibu sekalian ya. Diajukan pada sidang pertama setelah pembacaan surat dakwaan. Nah, kita bisa mengajukan eksepsi. JPU, nah nanti akan mengajukan tanggapan atas eksepsi yang dibuat oleh terdakwa atau kuasa hukumnya. Nah, putusan sela itu tadi yang kita sampaikan. Next. Nah, pemeriksaan saksi. Prinsip-prinsip kewajiban memberikan kesaksian. Jadi ketika nanti Bapak mendampingi salah satu dari mereka dan mengajukan saksi, tolong diingatkan. Saksi jangan ngomong mencela dan mencele. Berubah ini, berubah itu. Nanti saksi malah kena gampar oleh hakim bisa menjadi terdakwa atau tersangka. Ya, jadi saksi itu apa yang kemarin sudah disampaikan di penyidikan dan sudah ditandatangani, maka itulah yang harus disampaikan. Jangan dirubah dan berubah. Lanjut, kewajiban berikan sumpah. Artinya saksi sebelum menyampaikan kesaksiannya, dia wajib disumpah. Kenapa wajib? Ya memang ada kewajiban bagi seorang saksi menurut hukum. Karena apa? Kesaksian saksi yang ya tadi saya katakan tidak langsung ngomong berubah, maka saksi bisa dianalogikan atau diarahkan kepada tersangka. Nah, wajib dengarkan saksi tambahan. Apabila kita membutuhkan, kita memerlukan, dan kita mendapatkan saksi yang belum diambil keterangan, maka di sidang boleh kita menambahkan saksi. Ya. Nah, tentang diterima tidak itu adalah kewenangan hakim. Tentang unus testis, nullus testis, masih ingat Bapak Ibu sekalian? Nah, satu saksi bukan saksi. Jadi mengarah kepada 184 ayat 1. Bukan satu saksi, terus cuma satu nggak apa-apa. Seluruhnya saksinya 10, tapi intinya cuma satu. Ya itu dianggap satu. Bukan kalau saksinya 10 orang, maka ini sudah memenuhi unsur. Tidak. Jadi satu saksi ngomong, kalau cuma satu keterangan itu, maka 10 ini dianggap satu saja. Maka harus ada yang lain. Jadi saksi satunya melihat, satunya mendengar, maka itu menjadi 2. Makanya dikatakan unus testis, nullus testis. Tentang saksi mahkota, di dalam KUHP, jenengan nyari pasal yang pertama sampai terakhir tidak ada saksi mahkota. Ada yang bisa memberikan penjelasan kepada saya, barangkali mendengar,
Apa saksi mahkota? Monggo. Saksi mahkota adalah istilah, ya. Makanya dulu sama dengan kalau Bapak Ibu sekalian mendengar saksi ahli. Enggak ada saksi ahli itu, keterangan ahli. Tapi sudah menjadi kaprahnya di pengadilan, saksi ahlinya siapa? Begitu. Makanya nanti kalau panjenengan di pengadilan, saksi ahlinya siapa? Ya, maksudnya keterangan ahli. Sama dengan saksi mahkota. Saksi mahkota itu di dalam penyidikan adalah misal 351. Ya, penganiayaan dilakukan oleh 4 orang. Jadi 1 orang. Nah, saya adalah bonek ngwantemi Arema, ya toh? Atau saya Arema ngantemi anak bonek, padha iki. 1 orang sing ngantemi 4 orang. Maka saya diambil keterangan pertama sebagai tersangka, pada saat saya diambil keterangan teman saya inilah saksi mahkota. Paham ya Pak ya? Orang kertas yang ngeri. Jadi ketika, nah saya sama Mbak Rahel ya Mbak ya, Marcel, sama Mbak Marcel, aku ngantemi Mas Dio gitu. Ya, tak antemi dok. Mari tak antemi. Ya. Terus Mbak Marcel, cewek orang ngantemi, malah nyekeling rangkul, ya ora oleh. Ya kudu melu ngantemi kan. Harus sama-sama penganiayaan. Dia ngantemi juga. Nah, saya pada saat diambil keterangan ngantemi Mas Dio itu, saya sebagai tersangka. Nah, dia mengambil keterangan untuk saya, maka dia saksi mahkota. Paham ya Pak ya? Sebaliknya sama. Ketika nanti tersangka ini diambil keterangan, saya ganti jadi saksi mahkota. Pemahamannya seperti itu. Jadi saksi mahkota seperti itu. Nah, keterangan palsu sudah jelas. Keterangan yang tadi berubah-ubah tadi. Lanjut. Nah, pemeriksaan saksi atau keterangan ahli. Saksi ahli atau keterangan ahli sama, ya, artinya itu. Jadi keterangan yang diberikan oleh seorang ahli dalam bidang tugasnya adalah keahlian di dalam ilmu yang di kualitasnya sebagai ahli. Kalau seorang ahli hukum, ya dia tentunya adalah S1 hukum, S2 hukum. Maka boleh S2 itu bisa dikatakan ahli kalau nanti diambil keterangan di sana. Tapi S1-nya hukum, S2-nya sastra, nggak bisa. Harus linear, Pak ya. Misal saksi gitu. Saya ST-MT, berarti linear. Sarjana teknik, magister teknik. Kaitannya dengan masalah mungkin aspal atau bocor beton dan lain. Nah, benar. Tapi kalau saya sarjana hukum, MT, magister teknik, maka tidak bisa. Harus linear. Wajib disumpah. Konsekuensinya apabila tidak sesuai, maka yang bersangkutan dapat dijadikan tersangka. Nah, visum et repertum adalah keterangan ahli atau surat. Jadi bisa disampaikan langsung oleh yang bersangkutan ahli visum di depan hakim atau menggunakan keterangan atau surat yang sudah dibubuhkan pro justisia melalui sumpah jabatan atau sumpah keahliannya. Lanjut. Pemeriksaan terdakwa. Prinsip-prinsip terdakwa punya hak untuk tidak menjawab. Ya, tapi kalau tidak menjawab terus menengah itu jenisnya juga tidak kooperatif. Kalau sudah seperti itu nanti penilaian pada saat putusan terdakwa condong untuk berbelit-belit dan mempersulit pemeriksaan. Tapi kalau lupa, tidak tahu, boleh itu. Ya. Jadi nanti klien jenengan cara ngajarinya wis ngomong lupa aja. Ngomong tidak tahu saja. Tapi jangan bidek kayak. Ya. Seperti itu namanya mempersulit gitu. Ya, lanjut menggunakan bahasa yang dapat dimengerti. Nah, oleh sebab itu
ada kesulitan banyak di dalam pengadilan di Indonesia ini, karena manakala yang dilakukan pemeriksaan terdakwanya adalah orang asing, maka ya susah kalau tidak akan menggunakan penterjemah. Di Bali sudah banyak, tapi di sini itu masih minim. Ada, Surabaya juga sudah ada, di mana-mana ada, tapi minim. Kalau itu tidak ada, maka susah. Dijadwalkan kembali, ulang, biasanya gitu. Nah, lek sing bahasane sing susah itu bisu itu. Lek pelakune bisu cuma ngene-ngene ya bingung ya. Polisi ini ya bingung, coba caranya gitu. Lek cuma 284 enak ae. Ya apa cara ngene-ngene kan gitu. Kan gitu ya. Ya Bang ini kambingku tak baju tak cepot. Terus saya ngene-ngene ya bisa. Nah, tapi lek ngomong tentang katakan perbankan, ayo geblake embing. Polisi raiso, nah, menggunakan gitu. Penterjemah ngerti cuma kayak gini-gini itu, susah. Tapi memang seperti itu. Tingkat kesulitan pada saat penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di hakim, maka akan terganjal manakala tidak ada kesepakatan nilai maupun pengertian di dalam menyampaikan itu. Kalau itu dipaksakan maka batal demi hukum. Ya. Jadi kalau dipaksakan maka tidak mempunyai nilai hukum sama sekali. Baik penyidikan, penuntutan lebih-lebih pada saat sidang di pengadilan. Maka akan batal demi hukum. Nah, juga pemeriksaan terdakwa, hakim dilarang untuk melakukan pertanyaan menjerat, termasuk kuasa hukum, termasuk jaksa. Jadi kuasa hukum jenengan nanti tidak boleh memeriksa dia lawan. Kalau kita pelapor terus terdakwa sama periksa pertanyaan menjerat. Paham ya? Pertanyaan menjerat paham ya? Lara paham balik mana nggak satu. Ya, aku mau menjelaskan ya angel. Jadi pertanyaan menjerat itu adalah pertanyaan yang mau tidak mau harus diiyakan nanti. Pertanyaan satu ini sepertinya dilubangi. Pertanyaan dua harus masuk lubang. Nah, itu pertanyaan menjerat. Jadi kalau di penyidikan, ketika kita dulu pendidikan di Megamendung, di Jawa Barat itu pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini memang bagian yang dilatihkan terhadap seluruh penyidik. Makanya kalau penyidik, semua polisi itu tidak bisa menjadi kalau penyidik. Jadi penyidik itu harus ada surat keputusan dari Kapolda kalau penyidik di wilayah. Jadi kalau penyidik Mabes harus ada Kapolri. Jadi tidak bisa semua polisi menjadi penyidik, tidak bisa. Harus ada SK penyidik. Karena menjadi penyidik itu walaupun ya kadang-kadang walaupun di sekolah nih 3 bulan dari Surabaya ke Megamendung, balik ke sini karena di sana kakek piket kamar, ini bloon juga jadinya. Lah ya toh ditakoni malah nakoni melu takon pisan. Padahal sudah mari tekan Megamendung sertifikat gitu toh, bukan sertifikat loh, sertifikat. Nah, ternyata bloon juga karena di sana piket kamar. Daripada lari mending laku piket kamar. Wis, piket kamar nanti ke kantin. Ke kantin telepon-teleponan. Ya, kopi susu 1, bilang gitu. Tahu 1, roti 1. Kerjaannya gitu terus. Itu ada teman saya yang kayak gitu tuh ada. Jadi kalau lari nyakit. Jadi kalau misalnya lari malam tuh biasanya kan gitu Pak ya. Lari malam itu kalau di Sukabumi itu satu putaran itu ada hampir 1 kilo ya, mungkin 900 meter. Nah, jadi kencing batu dia. Jadi kalau lari, karena pakai helm luar dalam, sepatu itu terus ini ranselnya itu 10 kilo. Dikasih bandulan pasir 10 kilo. Nanti kalau dikurangi, wah malah soro ini. Dikum 2 hari 2 malam. Begitu. Lah, tapi begitu gitu terus nanti ya itu akal-akalannya kayak gitu, kayak yang tadi. Orang pinter di sekolah ini akhirnya ini malah takon malah. Karena kakek piket kamar. Lari juga gitu. Lah, biasanya pelaku itu sudah pemain watak. Ketika lari juga gitu. Nanti terus kayaknya kencing di pohon ini. Lama gitu.
temannya sudah 2 putaran, 3 putaran, keceng batu kau ngerti. Ya gitu. Nah nanti kalau ada pembina yang jeli, oh itu tadi sudah 1 putaran, 2 putaran, nggak ikut lari, taruh di tengah. Nah nanti terusnya lepas baju, biasanya gitu. Lepas baju pakai sepatu aja, pakai celana. Nah, nanti kayak sapi, kayak negone mana itu Probolinggo atau negone berian sapi. Jadi 2 surung-surungan pakai sapi sirah itu. Nah biasanya begitu hukumannya. Nah oleh sebab itu pertanyaan menjerat ini bagi penyidik, bagi hakim itu dilarang, tidak dibenarkan menurut hukum. Lanjut. Ya, kurang 10 menit. Istirahat kurang 10 menit, silahkan, monggo bertanya. Saya sangat senang kalau ada teman-teman yang banyak bertanya. Monggo, Mas Dio. Jenengan dari mana? Surabaya? Magetan. Endi Magetan di? Oh, Sukomoro. Aku di situ konco Sukomoro. Ya tahu Sukomoro saya. Aku punya teman Sukomoro dulu. Namanya Wulan, tapi mbok sak gini di. Bukan Wulan Guritno. Ya. Ya, Sukomoro. Sukomoro itu kalau ke kanan itu ke bukan sing nggone santri sing 30 juz semalam itu loh. Temboro. Ya. Lanjut. Monggo Mas Dio. Bos. Permisi, saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Ideo. Saya ingin bertanya mengenai pengalaman jenengan terkait penyelidikan dan penyidikan. Apakah di kepolisian itu selama jenengan bekerja di sana, apakah ada permainan dalam hal barang bukti dan alat bukti dalam penyelidikan dan penyidikan tersebut? Dan bagaimana ketika namanya kita sudah menjadi advokat, itu kan tidak terlepas dari kita menangani klien yang menjadi korban diskriminalisasi atau dikriminalisasikan. Nah, bagaimana cara kita itu untuk menangani atau menyikapi apabila ada barang bukti atau alat bukti yang dibuat-buat dan lain sebagainya seperti itu? Karena ini merujuk ke kasus mas saya juga didiskriminasikan sebagai penggelapan itu, gitu. Jadi bagaimana advokat itu sikapnya itu bagaimana? Apakah mengancam atau apa gitu? Lebih baiknya seperti apa gitu? Terima kasih. Terima kasih. Kita aplaus dulu Mas Dio. Ini pertanyaan baik sekali. Pengalaman saya ketika saya menjadi polisi, baik saya sebagai penyelidik, ya, ataupun saya sebagai penyidik, maka tindakan yang disampaikan terhadap kakaknya itu pernah terjadi. Karena apa? Makanya kalau jadi siapapun kita, maka kalau kita menjadi baik itu adalah, makanya agama Islam kan mengatakan, kalau segumpal daging ini baik, maka akan baik keseluruhan. Kan gitu ya Pak ya? Maka kalau baik daging ini jelek, maka akan jelek. Kriminalisasi itu bisa terjadi manakala seorang penyidik itu sudah masuk angin lebih dulu. Misal kakaknya sebagai calon tersangka ya, pelapor wis ngemenehi iki Pak kopine, ini uang kopine, ini transport, iki turun nggone sarangan misal gitu loh. Ya. Nah, ini kasure pisan sing iso ngentut pisan lah. Ada hal-hal seperti itu di mana saja lapangan itu ada terjadi. Kalau sampai terjadi seperti itu, kata-katanya di saya. Saya kebetulan ya, aku jadi penyidik saya juga urut-urut jalan. Bukan saya membenarkan diri saya. Ya, karena saya cuma takut karena apa? Kalau nanti menimpa keluarga saya atau bahkan saya. Orang hidup itu kan tidak tahu ya Pak ya. Siapapun tidak tahu. Nah, coba tanyain sama OC Kaligis. Pernah berpikir dia jadi tahanan? Tidak pernah. Tanya bupati-bupati itu. Magetan ono jadi tersangka ya bupati ini ya. Ada sekali ya. Ya. Itu tidak pernah terpikir seperti itu. Tapi akhirnya nasib yang menjadi seperti itu. Nah, oleh sebab itu saya takut karena itu. Suatu saat kalau menimpa saya, maka itu akan menjadi musibah besar atau keluarga saya. Makanya saya ya tidak melakukan seperti itu. Ya, apa adanya. Kalaupun toh kita melakukan gitu dikasih terima kasih, alhamdulillah. Ya.
Itu bukan gratifikasi. Ya, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 yang diperbarui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, itu bukan gratifikasi karena apa? Kita sudah melakukan tindakan sesuai seperti yang ada dan polisi atau masyarakat mengapresiasi, memberikan terima kasih, itu kita terima. Cuman jumlahnya kalau banyak kudu lapor KPK. Ya, tapi cuma 1.000 urung atau 1.000 lapor KPK berangkat rono angel kabotan malah kan ya. Kalau seperti terjadi kriminalisasi atau dilakukan secara tidak manusiawi atau diskriminasi, ya siapapun kita lapor kepada Propam, ya profesi dan pengamanan, Sambu, ya kepada Sambu, kepada Propam, ya lapor karena polisinya polisi ya itu, makanya Sambu itu kelewatan, polisinya polisi jenderal mana malah nembak orang. Nah itu mencoreng nama polisi sampai sejauh-jauh sampai polisi itu seorang no harga diri sama sekali karena apa? Seorang jenderal melakukan hal-hal seperti itu. Padahal dia tidak pernah berpikir bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Nah oleh sebab itu sama setiap kita, ya jangan pernah melakukan kejahatan. Mens rea, sikap batin kita, mens area. Kalau kita ada punya niat jahat, maka hati kecil yang paling kecil di dalam diri kita akan mengingatkan, betul itu. Nah, jangan kalau nanti sudah pure jadi lawyer, nanti mesti akan diingatkan. Oke, gede rapating genah, mesti itu. Iya, ora percaya atau ngeliri aja suwe-suwe iki bojone koncore kan gitu loh. Kalau terjadi seperti itu, laporkan kepada Propam dengan fakta-fakta hukum yang ada. Mas Dio nggih? Atau siapapun. Jadi kalau klien Anda diciderai oleh penyidik dengan hal-hal seperti itu, ada ruang untuk kita mencari keadilan dengan melaporkan kepada profesi dan pengamanan. Dan itu akan diterima. Di sana nanti akan diterima di Yanduan, pelayanan pengaduan. Dan jenengan nanti akan diambil keterangan sebagai pelapor terhadap tindakan yang dilakukan oleh itu. Lah, kalau nanti seperti itu terbukti, maka akan dilakukan ada 2. Sidang disiplin, kalau nanti itu pelanggaran disiplin, menurut Perkap nomor 2 tahun 2003, lah nanti atau sidang profesi KKEP kayak Sambo itu menurut Perkap nomor 14 tahun 2011, itu nanti akan disidangkan di sana. Kalau kaitan dengan profesi, maka akan KKE. Tapi bukan KKE itu mesti dipecat, tidak. Harus ada yang minta maaf kepada yang bersangkutan. Terus ada penempatan khusus. Patsus itu maksudnya di sel. Jadi polisi dilebokkan di sel. Ya maksimal 30 hari. Gitu ya, Pak Dio. Sudah saya jawab ya. Ada yang kurang? Pokoknya silakan. Kalau kurang silakan tanya. 10 hari silakan. 3 menit. Oh, maaf. Yang kurang menurut saya itu maksud saya di bagian mana biasanya? Kan saya kan tidak tahu. Propam. Fakta lapangan. Nanti gini. Bukan itu ya, maksudnya fakta lapangan di kepolisian permainannya di bagian mana. Jadi semisal nih kita sudah menjadi advokat, kita tahu harus maksudnya nusuk, maksudnya kita harus menuju yang bagian mana, permainan itu di kepolisian itu bagian mana, apakah di penyelidikan atau penyidikan sampai cara polisi itu mendapatkan uang dan lain sebagainya. Mohon maaf gini, tanya mengenai caranya gini, kita mau jadi lawyernya siapa? Kalau kita lawyer pelapor, ya, lawyernya pelapor, maka kita kumpulkan fakta-fakta hukum kaitannya dengan kejadian itu. Ya, ketika fakta-fakta hukum kejadian itu ternyata ada yang kurang pada saat gelar perkara dan pasalnya berubah, di situ kita akan melaporkan kepada Propam. Yang berikut, kalau seperti kakaknya tadi dikriminalisasi, maka di mana letak kekurangan atau kesalahan yang dilakukan penyidik itu yang dilaporkan. Jelas? Nggih, Mas Dio. Jadi ya, di mana letak-letaknya ya di situ itu. Nah, siapa kita dulu? Kalau kita sebagai kuasa hukumnya pelapor, maka fakta hukumannya kan saya sampaikan tadi. Ketika jenengan menerima
klien itu sebagai siapa, maka A sampai Z semua harus disampaikan. Dan ada etik kita untuk tidak melaporkan, itu tidak mengabarkan kepada siapapun. Jenengan akan, nanti kalau jenengan melakukan itu akan terjerat kepada kode etik advokat. Ya, jadi ketika itu menjadi rahasia bagi yang bersangkutan klien, maka kita tidak boleh. Makanya dari sekarang latihan, ya, mulut kita ono kuncine. Ya, jangan sampai nanti terus sambil ngomong ini ternyata itu gini lah. Jangan lupa, itu nanti bisa di kode etik profesi. Banyak di Jatim ini, bahkan teman saya Pak Gede yang sekarang sudah almarhum, itu juga gara-gara kayak gitu akhirnya di kode etik kan. Ya itu tidak boleh. Ya, jadi kalau kita sebagai advokat maka harus memegang sumpah janji kita ketika nanti jenengan sudah di pengadilan tinggi oleh ketua PT nanti disumpah, salah satunya harus menyimpan rahasia rapat-rapat miliknya klien kita. Sekarang jadi klien kita, besok jadi lawan kita, terus ngomong tetap tidak boleh. Ya, jadi itu menjadi rahasia pribadi. Oleh sebab itu belajar dari sekarang untuk bisa menyimpan rahasia. Kalau dulu pacare oke diwarta beritakan, sekarang tidak perlu, kan gitu ya. Khususnya sing lanang-lanang lek wedok ini aku ora yakin aku. Oke, Mas Dio. Sampun. Untuk season pertama kita akhiri, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Pertama saya ucapkan terima kasih. Yang kedua, kita bertemu di season kedua. Saya mohon nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa memberikan manfaat bagi panjenengan semuanya. Ya, boleh tanya kasus perdata, boleh tanya masalah korupsi, saya juga insya Allah saya mau tanya KUHP seperti teman kita Mas Dio, saya juga senang, ya. Ya, lebih-lebih tanya tentang hukum acara pidana. Karena apa? Jenengan wajib tahu dan wajib bisa. Walaupun sebetulnya katanya saya juga gitu diomongin di BCI sama teman saya itu. Pokoknya kok iso nggak surat kuasa mesti lulus. Ya toh, dapat bocoran gitu toh. Iya, tapi ya gak apa-apa. Nah, semua harus bisa. Makanya harus bisa ngomong, harus bisa nyimpen, harus bisa semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai ketemu nanti pada season kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk kepada Bapak AKBP Purna Suroso SHMH. Beri tepuk tangan terlebih dahulu teman-teman. Baik, untuk sesi kedua pada siang hari ini telah selesai, maka selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh beliau di jam 13.30, maka saat ini para peserta PKPA Angkatan 20 bisa istirahat siang terlebih dahulu. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.